Luar biasa. Terima kasih untuk anak-anakku. Jadi sebelum di pagi hari ini kita ingin belajar ya. Jadi sebelum kita belajar, mohon salah satu memimpin doa ya. Jadi berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau salah satu siapa berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku. Jadi sebelum kita awali ya, jadi sebelum kita mengawali pembelajaran, diharapkan kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mengawali dengan doa supaya dalam pembelajaran ini kita diberkahi oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apa kabar hari ini anak-anakku? Baik, alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah. Jadi semua kabarnya baik semua ya, tidak ada yang merasa sakit ya. Jadi saya harapkan di masa pandemi ini, kalian harus tetap selalu menjaga kesehatan ya. Jadi karena ini di masa pandemi, harus selalu menjaga kesehatan supaya kesehatan kita tetap terjaga. Kemudian ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Putri Aprilia sama Mama. Oh, Putri Aprilia sama Putri Aprilia. Dahulu semuanya. Nanti kita ingin memfokuskan dalam pelajaran pada pagi hari ini. Jadi ini yang namanya menggunakan teknik stop ya, teknik stop. Jadi di mana nanti kalian mengambil nafas, kemudian dikeluarkan. Ya, kalian nanti memejamkan mata, kemudian mengambil nafas ya, menghirup nafas, kemudian dikeluarkan. Jadi supaya nanti sebelum pembelajaran ini kita tetap fokus dan tidak ada perasaan mengganjal di hati ya. Jadi supaya kalian tetap mengikuti pelajaran dengan fokus. Mari kita mulai. Pejamkan mata dahulu semuanya. Ambil nafas. Keluarkan pelan-pelan. Satu kali lagi. Ambil nafas. Keluarkan pelan-pelan. Buka mata kalian. Jadi apa yang kalian rasakan? Kalau hati terasa lega, jadi nanti bisa fokus dalam pembelajaran. Bisa duduk kembali. Ya, sudah yakin merasa lega setelah teknik stop, mengambil nafas, kemudian membuang. Terus kemudian kita ingat pelajaran yang sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai software atau perangkat lunak pengolah vektor ya, perangkat lunak pengolah vektor ya. Caranya apa saya kemarin ada Corel Draw, kemudian Adobe Illustrator ya, Adobe Illustrator.
Adobe-nya ya. Tetapi kalau untuk perangkat lunak atau software Adobe Photoshop itu adalah perangkat lunak pengolah. Kalau yang tadi Adobe Illustrator itu untuk perangkat lunak pengolah vektor, tetapi kalau Adobe Photoshop perangkat lunak pengolah gambar bitmap ya, bitmap. Jadi kalau kan ada bitmap, ada vektor. Jadi tapi yang kita pelajari di materi ini adalah di perangkat lunak pengolah gambar vektor ya. Kalau tadi di Adobe Photoshop itu adalah untuk mengolah gambar bitmap. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita di kompetensi dasar ini adalah menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, jadi melalui studi pustaka peserta didik dapat menjelaskan fungsi, fitur, aplikasi pengolah gambar dan teks berbasis vektor dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, melalui tutorial peserta didik dapat menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor pada media cetak dan mandiri. Yang ketiga, kemudian melalui praktik peserta didik dapat mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar dan teks yang berbasis vektor dengan mandiri. Yang keempat, melalui praktik peserta didik dapat membuat penggabungan gambar dan teks berbasis vektor pada media cetak dengan kreatif. Jadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi nanti yang akan kita tuju seperti itu. Jadi bagaimana nanti kalian itu membuat sebuah produk, jadi desain grafis cetak yang menggabungkan gambar dan teks ya. Itu. Jadi untuk ini ya, penggabungan gambar dan teks ya yang berbasis vektor. Jadi apa yang kalian ketahui tentang desain grafis atau produk desain grafis media cetak ya, yang dicetak. Contohnya apa? Apa? MMT ya. Jadi ada MMT, terus ada lagi apa? Cover DVD ya. Ada cover DVD. Terus ada lagi poster ya. Poster. Kemudian ada kemasan ya. Kemasan produk seperti produk makanan. Ini saya jelaskan di ini ya. Kalau kalian perhatikan, jadi ini ada beberapa aplikasi pengolah gambar dan teks yang berbasis vektor ya. Adobe Illustrator, kemudian Adobe InDesign, kemudian ada Corel Draw ya. Jadi ini adalah perangkat lunak yang berbasis vektor ya. Jadi digunakan untuk mengolah gambar vektor. Jadi ini contoh produk desain grafis media cetak ya. Kalau yang tampil di depan itu apa? Kemasan ya. Kemasan ya. Itu adalah produk kemasan. Kalau ini apa? Ini poster ya. Ini jadi poster untuk menawarkan produk makanan ya. Kalau ini makanan kacang kalau di situ. Terus kalau ini di logo ya. Logo. Kemudian ini apa? Poster dan kemasan ya. Jadi ada poster dan kemasan makanan ya. Di situ ada
kemasan ya. Jadi nanti saya harap anak-anakku menuliskan di papan tulis ya. Jadi software atau perangkat lunak yang akan kalian gunakan untuk membuat sebuah produk ya, produk desain grafis media cetak ya. Jadi yang menggabungkan gambar dan teks ya, gambar dan teks. Mungkin dimulai dari barisan depan dulu ya, barisan depan dulu. Bisa ditulis di depan nanti, oh saya ingin karena saya lebih suka dengan software ini dan saya sudah menguasai, saya menggunakan software ini, contohnya seperti itu. Tapi itu juga nanti sesuai dengan pilihan kalian ya. Sudah semua ya? Jadi semua sudah memilih. Jadi software yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas dalam penggabungan gambar dan teks ya. Di situ ada yang memilih Corel Draw. Yang memilih Corel Draw adalah Rani Anggreni, Teti, Lexa, Putri, dan Nina. Kemudian ada yang memilih menggunakan Adobe Illustrator ya. Di situ ada Rindi, Novita, Yunita, Noval, Surya. Kemudian ada yang memilih mengerjakan menggunakan Adobe InDesign ya. Pangesti, Putri, Najwa, Najib, Rizky, Ridwan. Ya, itu ya sesuai dengan pilihan. Nanti kalian membuat sebuah produk desain grafis yang menggabungkan gambar dan teks ya. Jadi nanti bisa dikerjakan, jadi dikumpulkan nanti 2 hari ke depan ya. Jadi pertemuan berikutnya. Jadi misalkan nanti tidak selesai pada pertemuan ini, jadi bisa dilanjutkan di rumah ya. Jadi nanti 2 hari ke depan dikumpulkan ya.
atau mungkin ada yang besok sudah selesai mengerjakan terus dikumpulkan, itu juga lebih baik ya. Jadi sesuai dengan produk yang kalian nanti kerjakan. Jadi kalian buka dulu, kalian kerjakan membuat sebuah produk yang menggabungkan gambar dan teks yang menggunakan program pengolah gambar vektor ya. Jadi kalian mulai dulu semuanya ya. Ini ya, tadi kalian sudah mengerjakan, tapi karena ini waktunya kurang 5 menit, jadi kita ambil kesimpulan pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi apa kesimpulan pada pagi hari ini? Kesimpulannya apa? Yang kita pelajari hari ini mengenai software ya, software yang kita gunakan untuk mengolah gambar vektor ya, gambar dan teks ya, yang berbasis vektor. Yaitu diantaranya apa contohnya yang kita bahas tadi? Ada Corel Draw, kemudian Adobe InDesign, ada Adobe Illustrator. Jadi itu ya. Kemudian tadi ada lagi kita membuat produk apa dari desain grafis percetakan yang media cetak ya, yang berbasis cetak, yang bisa kita buat apa saja? Ada poster, kemudian kemasan ya, packaging ya, desain kemasan atau packaging. Terus ada lagi MMT ya. Terus ada lagi kalender ya. Itu beberapa contoh desain
ya. Jadi tetapi masih banyak lagi ya. Ya mungkin bisa kita cari di lain kesempatan ya. Jadi kita. Terus ada lagi di pembelajaran hari ini, apakah ada yang kesulitan mengenai pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Oh ya, siapa? Reksa. Ya. Apa kesulitannya? Bagaimana caranya memadukan warna dan teks pada CorelDRAW? Jadi memadukan warna, gambar dan teks ya. Jadi kalau kalian itu menggunakan memadukan warna, gambar dan teks ya. Jadi diharapkan kalian juga perlu mempelajari di teori warna ya, di teori warna. Di situ ada yang namanya ada teori color teori, terus jadi tidak menggabungkan misalkan ya di background atau gambarnya itu warna gelap, terus teksnya kita beri warna gelap juga, nanti kan tidak terlihat. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan backgroundnya itu gelap ya, atau gambarnya gelap, terus kita beri teks yang warna terang atau cerah ya. Atau bisa juga sebaliknya, misalkan background atau gambarnya itu cerah, kita teksnya kita gunakan yang warna gelap ya. Itu ya. Ada lagi? Tidak ada ya, tidak ada kesulitan. Jadi cuma satu itu aja. Ya, mungkin semoga bisa bermanfaat untuk pembelajaran pada pagi hari ini, karena waktunya sudah selesai ya di pagi hari ini. Jadi semoga nanti kalian bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu ya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini.